Keputusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis hukuman mati terhadap Verdi Sambo menjadi penjara seumur hidup memicu kontroversi dan tidak sedikit yang menganggap hakim hilang nurani. Padahal Verdi Sambo CS telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Kita dalami dari sudut pandang hukum pidana. Bergabung bersama kami hari ini ada Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia melalui sambungan Zoom. Pak Suparji, selamat sore. Sore, Mbak. Pak Suparji, kalau lihat putusan ini di lini masa, respon orang itu kebanyakan soal putusan ini katanya kaget nggak kaget. Nah, saya harus tanya tanggapan Anda dalam perspektif hukum pidana menilai putusan MA. Kaget nggak kaget seperti apa, Pak Suparji? Ya, cukup mengejutkan ya. Karena apa? Karena satu, semua hukuman berkurang. Ya, orang ini hukumannya menurun secara signifikan. Ya. Terus kedua, ada dissenting opinion dua hakim. Ya, ini kan satu catatan menarik ya terhadap sebuah tindak pidana umum, ya, pembunuhan berencana, menghadirkan dua dissenting opinion. Kemudian yang ketiga, bahwa ini wajib ya, bagi keluarga tentunya mengusik rasa keadilan karena ada nyawa yang tewas secara mengenaskan, tetapi kemudian pelaku ya, hukumannya semula mati, terus kemudian hidup dan yang lain bisa mengalami pengurangan. Jadi ini mengusik rasa keadilan bagi keluarga. Tapi lepas dari itu semua, bahwa ini tetap harus dihormati. Karena adalah kewenangan dari majelis hakim di tingkat kasasi, di mana sebagai judik juri mengadili bagaimana penerapan hukum di pengadilan negeri maupun di pengadilan tinggi. Ini memberikan koreksi atas penerapan hukum di dalam pengadilan tinggi ketika menguatkan putusan pengadilan negeri. Menjadi catatan penting adalah bahwa atas putusan tersebut ya, ini menimbulkan sebuah pertanyaan menarik. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan majelis hakim? Nah, mungkin dalam konteks hukuman mati Sambo yang menjadi pertimbangan utama hakim adalah karena hukuman mati itu menimbulkan pro dan kontra, melanggar hak asasi manusia. KUHP yang baru, hukuman mati sudah menjadi satu pidana pokok, bukan pidana pokok lagi, menjadi pidana terakhir pilihannya, bahkan diberikan masa coba. Maka dengan pertimbangan itu diduga hakim merupakan aspek kemanusiaan, aspek manusia, aspek regulasi yang baru, maka kemudian mengambil hukuman mati. Nah, untuk yang lain, Ibu PC, mungkin saja melihat pada tingkat kesalahannya. Ya, misalnya, Ibu PC tidak terlibat secara langsung dalam konteks pembunuhan berencana tersebut, tetapi bahwa yang bersangkutan berada dalam waktu dan tempat yang tidak tepat sehingga kemudian dianggap itu tersangka. Demikian pula kuat itu juga menjadi pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan nyata dalam hal pembunuhan berencana kepada Joshua misalnya. Nah, kaitannya dengan Ricky itu menjadi pertimbangan mungkin karena yang bersangkutan sudah menolak sehingga pada akhirnya hukumannya tidak seberat yang dialami oleh Verdi Sambo. Jadi pertimbangan tingkat kesalahan itu yang menjadi perhatian, menjadi pertimbangan majelis hakim di Mahkamah Agung tingkat kasasi menganulir, mengingat putusan sebelumnya. Nah, ini tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau dari sudut pandang korban, tentunya ini adalah mengusik, mencederai rasa keadilan. Tapi kalau menggunakan sudut pandang bagi misalnya terpidana, maka ini menjadi suatu hal yang mungkin saja tidak sepenuhnya memuaskan, tetapi melegakan karena ada pengurangan. Lalu tentunya yang paling objektif adalah menggunakan sudut pandang norma maupun teori hukum yang berlaku. Ke dalam konstruksi sudut pandang norma maupun teori maupun filsafat hukumnya, memang tidak ada hal-hal yang dilanggar oleh majelis hakim kasasi. Artinya apa? Bahwa ini adalah menjadi kewenangan, menjadi hak dari kasasi, hakim kasasi untuk mengadili. Nah, sebetulnya yang lebih menarik adalah kaitannya dengan dissenting opinion tadi itu. Karena akhirnya ini kan
kebenaran dikalkulasi secara kuantitatif yaitu 32. Dan ini kan menjadi satu fenomena yang menarik. Oke. Karena mengkalkulasi kebenaran tadi secara kuantitatif gitu. Ya. Pak Suparji, kalau kita berbicara soal tadi dissenting opinion, ada 2 hakim agung yang tidak menyatakan perbedaan pendapat begitu. Ini apa kemudian implikasinya karena akhirnya kalah suara, kemudian Anda melihat formasi dari 5 hakim agung ini seperti apa? Ya, menurut saya memang ini kan hakim selalu ganjil ya, yang kemudian semula kan akan ditempuh dengan jalur musyawarah mufakat ya. Musyawarah majelis hakim itu bagaimana bulat bahwa mereka menjadi utuh satu sikapnya semua majelis hakim. Tetapi karena memang ini harus diputuskan, karena kalau tidak bulat maka pada akhirnya ya harus suara terbanyak, dan ini adalah menjadi 3 lawan 2. Ini kan cukup berimbang, hanya selisih 1 saja. Berarti ada satu hal yang mendasar dalam perbedaan pandangan. Pertanyaan yang menarik saya kira adalah model ke depan. Apakah mengkalkulasi sebuah kebenaran itu dengan hitungan kuantitatif seperti itu, representasi nilai putusan tadi, keadilan, kemanfaatan, ya, dan kepastian hukum. Dan apakah kemudian putusan itu yang sering saya katakan sebagai sebuah mahkota hakim. Mahkota artinya adalah sesuatu yang indah, sedap dipandang mata oleh para pencari keadilan. Nah, kalau ini adalah sebuah proses yang secara kalkulasi, secara matematis tadi itu, tentunya pertanyakan keindahan dari putusan tadi itu. Maka sebetulnya perlu direformulasi, direkonstruksi. Bagaimana mengambil sebuah keputusan di tingkat persidangan, ya, atau kemudian di tingkat kasasi, itu tidak secara pragmatis, kuat-kuatan, yang mana yang banyak, yang kemudian menjadi dasar putusan. Kalau itu yang terjadi, akhirnya mengabaikan nilai-nilai kebenaran secara substantif. Dan dalam putusan tadi mestinya kan merepresentasikan ketika antara keadilan dan kepastian itu adalah pada aspek kemanfaatannya, ya, karena seringkali nilai keadilan, nilai kepastian itu akan saling beradu, saling berkompetisi dalam menjatuhkan sebuah putusan. Tetapi ketika duanya buntu, maka nilai kemanfaatanlah yang kemudian akan menjadi pertimbangan. Kemanfaatan apa? Kemanfaatan bagi negara, kemanfaatan bagi warga negara, kemanfaatan bagi korban, sehingga ke depan substansi dari putusan yang pada satu sisi adalah memberikan efek jerah dan pada sisi yang lain adalah memberikan edukasi, belum betul-betul adalah termanifestasi. Kalau ini coba kita pertanyakan dari sisi substansi putusan tadi itu, apakah menderakan, apakah kemudian mengedukasi atau tidak? Rasa-rasanya ini masih perlu dipertanyakan. Karena apa? Kalau seorang misalnya, seorang aparat penegak hukum, ya, terus kemudian melakukan tindak kesalahan yang sangat fatal tadi, terus kemudian ditangkap pengadilan tinggi vonisnya mati, terus kemudian dianulir itu, maka ini kan menimbulkan pertanyaan efek jerahnya gimana pada konteks pelaku-pelaku. Misalnya efek jerah ini kan tidak semata-mata kepada yang bersangkutan. Efek jerah ini kan juga ditujukan kepada orang lain. Jangan main-main, jangan coba-coba melakukan itu, karena hukumannya akan sangat berat. Nah, itu sebetulnya juga mengandung makna pembelajaran. Jangan main-main, jangan coba-coba bermain dalam konteks misalnya melakukan pembunuhan, apalagi di aparat penyelenggara negara. Inilah sebetulnya yang perlu direfleksikan dalam sebuah putusan gitu ya. Oke, itu tadi implikasi-implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di negara kita ya, tergantung sudut pandangnya seperti apa. Tapi kalau berbicara soal kasus ini, ada tidak presiden hukum sebelumnya yang dapat kita bandingkan mungkin dengan kasus ini untuk memudahkan kita dalam mencerna landasan hukum apa sih yang digunakan oleh MA? Ya, pada dasarnya kita kan tidak menganut sistem ya yang kemudian mendasarkan pada jurisprudensi atau kemudian bersandar pada putusan-putusan lain sebelumnya, ya, karena semua adalah berbasis kasus. Tidak secara dominan jurisprudensi itu menjadi sebuah sumber hukumnya, tetapi itu bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, pada sisi yang lain itu juga bahwa itu kita tidak mengenal ya analogi
antara kasus satu dengan kasus yang lain itu adalah berbeda. Maka kalau itu yang dijadikan pijakan bagaimana putusan-putusan sebelum, kalau memang kita bicara soal pembunuhan berencana, maka memang hukumannya adalah sangat berat, ya, mati gitu ya, ancaman hukumannya. Cuman persoalannya, saya kira dalam kasus ini itu mungkin Majelis Hakim Kasasi melihat ya, lihat aspek tingkat pembuktian, tingkat bagaimana penerapan hukumnya, sehingga pada akhirnya menganulir putusan pengadilan sebelumnya. Tapi sekali lagi, kalau pertanyaannya bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya, saya kira memang hakim variatif ya, dalam konteks memvonis pembunuhan berencana, tetapi secara dominan. Ketika pembunuhan berencana terbukti secara nyata, maka hukumannya memang maksimal. Pak Suparji, mungkin tidak ada intervensi eksternal terkait dengan kasus ini yang kemudian dianggap sebagian orang nggak masuk akal ini sunat massal vonis dari Verdi Sambo CS? Ya, saya kira terlalu beresiko ya ketika kemudian pengaruh eksternal itu menjadi faktor pertimbangan dalam mengambil keputusan. Maka untuk itu adalah menjadi penting bagi Mahkamah Agung menjelaskan tentang apa alasannya mengurangi hukuman tadi. Jangan sampai menimbulkan spekulasi, apalagi fitnah, ya, gitu loh. Karena menebak-nebak itu, bagiannya adalah sebuah budaya hukum yang tidak baik. Maka menurut saya penting ya untuk diberikan satu pemahaman kepada publik gitu, tidak secara singkat saja tentang mengapa ini putusan dijatuhkan, supaya apa? Sekali lagi tidak menimbulkan berbagai spekulasi, tidak menimbulkan berbagai teka-teki, tidak menimbulkan berbagai fitnah itu. Jangan sampai ada anggapan ini adalah intervensi. Khawatir ini akan merusak, mengganggu reputasi lembaga agung ini, gitu loh. Dan ini penting ya, penting juga perlu dievaluasi. Pasca putusan ini bagaimana tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung? Apakah akan menurun atau meningkat? Nah kalau menurun berarti terpengaruh oleh putusan ini. Atau sebaliknya stagnan, atau sebaliknya meningkat. Maka ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan Mahkamah Agung dalam pandangan saya, bahwa secara day to day itu karena ini adalah sebuah lembaga terhormat, lembaga yang agung, perlu dilakukan evaluasi sejauh mana tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini. Jangan sampai ya, reputasinya luntur, reputasinya menurun, kepercayaan publik menurun. Jadi ini menjadi sesuatu yang dapat jadi pemikiran agar memang Mahkamah Agung ini adalah betul-betul ya garda terakhir mencari keadilan dan betul-betul mencerminkan sebuah keadilan dalam putusannya. Kali kalau kembali pertanyaannya intervensi, saya kira ini mungkin saja muncul berbagai spekulasi tentang itu. Agar tidak terjadi, lebih baik disosialisasi ketimbang. Harus ada eksplanasinya ya. Baik, Pak Suparji terakhir, ketika seluruh pertimbangan sudah dianggap lengkap dan kita tahu kasasi itu adalah final, kemudian pihak korban bisa apa, Pak Suparji? Ya, korban tentunya memang kan sudah diwakili negara. Korban diwakili oleh jaksa kan ini kan. Dalam kasus pidana itu korban sudah representasinya adalah alat negara, yaitu dulu polisi, kemudian di tingkat pengadilan adalah jaksa. Maka mengingat ini ruang kasasi sudah berakhir, maka ya tidak ada ruang lagi misalnya untuk melakukan peninjauan kembali dari korban melalui negara misalnya jaksa. Ya makanya ini yang menimbulkan satu berita ketidakadilan karena apa tadi bahwa semula sudah sangat percaya jaksa menuntut hukuman mati dan kemudian diadili ya, tapi ternyata kemudian dianulir. Nah lagi-lagi karena kasasinya adalah upaya hukum biasa yang terakhir, maka tentunya akan dieksekusi. Kalau misalnya Sambo masih tidak terima, ada ruang peninjauan kembali. Tapi bagi korban, bagi jaksa misalnya, memang relatif ya, sekali lagi relatif tertutup untuk melakukan upaya hukum luar biasanya. Ya. Baik, baik. Pak Suparji Ahmad, terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya kepada kami mengenai kontroversi potongan vonis atau potongan hukuman dari Verdi Sambo CS. Terima kasih banyak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia sudah bergabung bersama kami sore ini. Selamat sore.